Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Selamat datang kembali di Ekspedisi Film Lain bersama saya Asep Bakso. Saya Gus Robin, pencari keadilan atau Holy Judgment. Di episode kali ini kita akan membicarakan tentang masa depan Indonesia dan dunia, di mana beberapa waktu lalu ramalan kita ini, ramalan dan prediksi yang terlihat sepintas-sepintas rasanya kok nggak ada yang menyenangkan gitu ya. Selalu buruk dan buruk. Lalu bagaimana dengan masa depan? Adakah yang menyenangkan? Adakah yang menyenangkan atau hanya buruk-buruknya aja isinya? Ya. Ini bukan berarti untuk tahun 2025, 2026, 2040 atau 2100, tapi seluruhnya. Ya kan? Ya. Sampai masa depannya lah gitu. Pernah mendengar kata yang namanya ini kehidupan di dunia fana. Dunia fana, dunia yang penuh dengan penderitaan. Tiada akhir. Ini kayak lirik lagu deh kayaknya. Kisah cinta yang tiada akhir. Ya, apakah masa depan Indonesia itu kisah cinta yang tidak ada akhir? Sebenarnya semua manusia di dunia ini mengalami kisah cinta. Apakah memang sih ada kisah cinta, dia mencintai seorang, orang itu tidak pernah mencintai dia, itu ada juga. Ada juga. Ya, jangan lupa di share, subscribe. Nah, belum selesai. Oke, masa depan Indonesia dan dunia ya Gus Robin ya. Kalau Gus Robin lihat secara general ya, secara umum gitu, apa yang Gus Robin lihat? Apakah buruk? Apakah baik? Ya, mungkin akan terjadi sebuah penjajahan, pemaksaan perasaan, tekanan kehidupan, tensi otak, pikiran, tensi pikiran gitu. Begini, jangan salahkan sebuah penjajahan juga terjadi di dunia ini, dan jangan salahkan manusia suka memaksa manusia. Kenapa? Ini sudah diajarkan semenjak kita dari bayi. Kenapa saya bilang dari bayi? Kita ya ketika sudah lahir, kan bayi yang itu bayi apa mainan? Bayi ngongek kayak gitu biasa ya. Au misalkan tangis, itu nangis, ngwek itu nangis ya. Begini, kita baru lahir saja, kita ditaruh di kerangkengnya itu keranjang bayi itu. Nah, kita ditaruh di tempat yang sempit, dipaksa tinggal di tempat yang sempit. Kedua, waktu bayi kita baru berumur berapa bulan, kita dipaksa minum susu. Padahal sebenarnya belum tentu dia ingin minum susu gitu. Bisa saja es buah dia minta atau apa ya gitu. Kita dipaksa terus minum susu. Kalau nggak minum susu, marah orang tua gitu. Itu pemaksaan. Kedua, ketika masih bayi, umur 1 tahun atau lebih itu, kita dipaksa untuk berjalan. Kalau nggak bisa berjalan dimarahin gitu. Kita sudah dipaksa dari kecil, dijajah dari kecil. Dan dipaksa untuk bisa berjalan, dipaksa bisa bicara gitu. Nah, Bapak punya sambal nggak, Pak? Udah tak cocok nanti, Pak. Ini kan pemaksaan namanya. Kita dijajah dari kecil, kita diajari cara memaksa. Kita diajari cara memaksa. Saat bayi saja kita sudah dipaksa. Itu. Terus ketika kita umur tertentu, kita dipaksa untuk sekolah. Tuh, jadi kita sudah dipaksa dari dulu. Ini pemaksaan ini adalah akan terjadi sebuah apalagi manusia itu dipaksa untuk menikah lagi. Dipaksa cari pacar, dipaksa cari nikah, padahal belum tentu dia mau cari pacar gitu. Belum nikah. Cari pacar, pokoknya cari pacar. Nikah. Ya kalau mau tidak dipaksa kerja juga, kita kerja. Ya kalau mau tidak dipaksa jadi Teletubbies saja, Pak. Intinya kita sudah mengajarkan sebuah penjajahan atau pemaksaan sejak kecil. Lalu gimana?
dengan masa depan. Ya, masa depan ini jadi manusia itu ada angan-angan untuk memaksa, menjajah orang lain, memaksa orang lain untuk mengikuti aturan dia. Kita dipaksa untuk bisa berhitung, itu dipaksa. Gitu. Jadi manusia memiliki sifat pemaksaan kepada manusia lain itu sudah dari kecil diajarkan. Jadi penjajahan di atas dunia ini terjadi memang karena keinginan manusia ingin memiliki, ingin memaksakan kehendaknya, jadi ngikutin dia. Salah. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya. Itu undang-undang dasar. Apa ya lagi ya? Masa depan Indonesia dulu. Ya, lanjut ke Indonesia. Yang terlihatnya apa? Awan gelap ataukah awan berwarna-warni? Indonesia akan mengalami di awal-awal mungkin tahun ini ke depan kan ini pahit manis ya. Terasa benar-benar berat. Lumayan berat ini sebenarnya bukan Indonesia saja, dunia. Nah, Indonesia dulu ya. Ini akan terjadi beberapa itu khususnya adanya sebuah ekonomi yang sulit dan depresi. Itu depresi kehidupan. Itu nanti dari berkabut gelap akan terbitlah terang. Akan ada cahaya gemilang. Cahaya gemilang yang akan memberikan sebuah lorangga ya, tatanan dunia baru ya, tatanan dunia baru atau tatanan negara baru gitu. Jadi adanya perubahan di mana dari perubahan hukum, sistem kerja, pekerjaan, tingkah laku yang diperbaiki. Terutama di hukum banyak sekali diperbaiki itu, seperti mungkin saja suatu hari ada hukuman keras untuk para koruptor atau orang-orang yang merugikan negara gitu. Mungkin akan dihukum dan negara mulai akan ditata rapi dari segi pekerjaan. Jadi manusia ini akan diajarkan cara kerja. Cara kerja yang mungkin akan didatangkan adalah cara kerja door to door ya. Itu dimana itu pintu ke pintu gitu. Nah, ya kita kira tembak. Enggak gini dia. Kita disuruh ada gini dari pemerintah yang suruhan yang ahli untuk mengajar. Ngapain ke tukang pintu? Dia mengajarkan. Cari pintu katanya. Maksudnya dia mengajarkan di masyarakat langsung terjun, bukan dengan teori tapi dengan praktek. Jadi masyarakatnya suruh terjun gitu. Ya, terjun ke. Itu yang terjadi nanti di masa depan. Di masa depan itu manusia itu mulai tertata rapi dan mulai untuk diajarkan praktek kerja secara langsung, di mana itu memang contoh satu desa atau satu RT itu diajarkan cara apa yang cocok di sana. Contoh berkebun di sana cocok, perikanan cocok, pabrik cocok, teknologi cocok, usaha cocok. Itu akan dicarikan solusinya. Jadi masing-masing orang itu, setiap orang yang seperti orang nggak kerja itu mempunyai kesempatan untuk bekerja. Tuh. Ini yang Gus Robin lihat di saat Indonesia berjaya. Iya. Itu yang terjadi. Iya. Jadi manusia di Indonesia akan mendatangkan profit pada negara. Maksudnya per kampung itu dapat menghasilkan profit ya, maksudnya. Setiap orang itu untuk tidak bekerja itu sedikit jadinya. Setiap orang itu punya kegiatan kerja. Meskipun kegiatannya sama seperti kita sekarang, beda-beda. Tapi itu dicarikan solusinya secara langsung. Makanya disebut door to door. Jadi secara langsung turun nanti. Itu misalnya. Nah, Indonesia terkenal dengan gotong royong dan ada membangun negara secara gini. Nah, suara rakyat dengan suara pemerintah itu akan bersatu mencari sebuah solusi. Jadi ide-ide rakyat itu bisa diterima oleh negara jika memang baik.
Dan masuk akal. Ya, jadi semua yang mempunyai inspirasi ide akan baik. Dan orang-orang yang memiliki kemampuan yang prestasi bagus di bidang teknologi atau seorang penemu, misalkan penemu apa, penemu robot atau penemu mesin gini atau penemu pertanian, penemu perkebunan, perikanan. Jadi mereka itu akan oleh negara, dipegang oleh negara, diwadahi gitu. Ya, dipegang oleh negara, difasilitasi oleh negara untuk melanjutkan sebuah eksperimennya. Jadi tidak terbuang sia-sia. Jadi orang Indonesia bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi Indonesia. Nah, banyak juga pekerja asing yang mengajarkan sesuatu ke Indonesia nanti untuk membuka sebuah kehidupan baru atau contoh usaha baru apa. Nah, Indonesia juga akan mulai melepaskan diri dari ketergantungan ke negara lain. Contoh, Indonesia nanti akan menjadi negara mandiri nanti Indonesia. Jadi bisa membuat teknologi sendiri, bisa menghasilkan suku cadang sendiri, suku cadang mesin atau apa, bisa mandiri dalam pertanian, perikanan, perkebunan, dan segala aspek, termasuk media sosial yang akan dibuat sendiri. Boleh dari sekarang jika memang pemerintah setuju dengan apa yang saya lihat. Intinya tidak harus menunggu sampai cahaya itu datang. Kalau memang bisa sekarang kan nggak terjadi gelap, nggak gelap jadinya, terang terus. Meskipun memang diramalkan akan datang. Ini masih malam nih. Maksudnya untuk setidaknya bisa bertahan lah gitu. Isinya Indonesia jika mau maju, Indonesia harus mandiri gitu. Kalau nggak mandiri nggak akan maju. Jadi ketergantungan pada negara lain itu memang negara itu tidak bisa hidup dari negara lain. Iya. Supaya nggak bank aja yang mandiri. Iya. Maksudnya tapi diperkecil gitu, istilahnya yang nggak ada di Indonesia, yang nggak bisa dibuat di Indonesia baru beli dari negara lain. Kalau memang bisa kita ada potensi untuk membuat barang tersebut, ngapain kita beli dari orang lain? Kalau ini kan, kalau cangkul nanti ngimpor lagi nggak? Nggak. Jangankan cangkul, HP, mobil, motor, kagak lagi, bahkan komputer aja kagak nanti. Canggih nanti Indonesia. Punya sendiri ya? Punya sendiri, ya produk sendiri. Made in Indonesia atau made in INA. Apa India? INA kan India. Indo-Cina mungkin. Kalau India kan IND ya? Indo-Cina made in INA. Indo-Cina mungkin. Nah, membicara dengan Cina ini. Ini salah satu negara yang mungkin sudah mampu memproses diri sendiri atau sudah bangkit dengan kemandiriannya. Meskipun dia itu masih bergantung pada negara lain, tapi rata-rata produk yang dia buat untuk kemandirian. Jadi dia mampu untuk membuat produk sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jika lebih untuk ekspor. Terkenal dengan perdagangannya Cina. Ini katanya INA, Indonesia Cina. Apakah nanti jadi negara adidaya? Inca juga boleh Cina. Adidaya. Ya, Cina mungkin akan sempat menguasai dunia. Cina nanti jadi partner Indonesia loh. Entah kenapa partner. Ya memang partner dari dulu memang sebenarnya. Cuman ya kan Cina kan bangsa pedagang ya. Jadi Cina adanya partner Indonesia dengan Cina menjadi sebuah persatuan nanti mungkin. Nah, ada beberapa negara yang mungkin akan musnah. Lebur, luluh lantah, kelaparan, bangkrut. Itu kebanyakan di mana? Maksudnya daerah barat? Mungkin barat. Asia ada, juga lumayan banyak. Indonesia bisa survive. Cina bisa survive. Aduh, Korea kok. Ya, semasa masih ada K-pop-K-popan ya, nikmati dulu lah. Seandainya suatu hari nggak ada lagi, ya biar kalian nggak kangen gitu. Asia banyak juga yang lebur. Maksudnya hilang negara itu. Ya, yang kuat nanti India, Cina,
Indonesia. Mungkin saja nanti INA atau INCA ya. INA juga bagus itu, Indonesia, Cina, India. Ya kalau bisa dibilang kan bisa dilihat ya. Dulu barang-barang Cina itu kan diolok-olok ya, caci maki. Karena kan meniru kan barang KW gitu Barang kan. KW Ya kan? Punya AP sendiri dulu kan tapi KW gitu kan. Tapi lihat sekarang apa yang terjadi. Barangnya Berarti kan mereka terus belajar belajar dari kan. Awalnya meniru tapi nggak diproses apa-apa. gitu. Ditiru dulu, nanti kalau sudah punya ide-ide baru kita buat sendiri yang lebih paten. Jadi yang lebih pro. Contoh merek teknologi Bjorben boleh sih, bukan Apa? Bjorben merek teknologinya Bjorben Tekno X5G gitu ya. Pro apa namanya, Galaxian Pro Galaxian. Perang masih ada nggak? Masih perang, mana pernah habis. Perang setiap hari sebenarnya di dunia ini. Cuma kita tidak tahu. Perang di negara sendiri, perang dengan negara lain, setiap hari ada. Sebenarnya perang tidak pernah habis sampai kiamat pun. Cuma kadarnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Iya. Ini kan yang dilihat Gus Robin itu saat yang tadi, di saat Indonesia berjaya. Apa yang terjadi setelah berjaya ini? Apakah terus dia stagnan atau makin meningkat atau malah menurun? Atau lurus-lurus aja gitu? Setelah jaya, meredup lagi. Gelap, jaya Jaya meredup, lagi. gelap, jaya. Gitu terus ya? Berarti Jadi siklus, seperti Indonesia mengalami ya, siklus. seperti siklus ya. Siklus, mungkin agar terjadi keseimbangan mungkin ya. Entahlah, itu takdir Tuhan mungkin yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Jadi jangan jadikan pedoman ini ya percaya boleh, tidak boleh gitu. Jadi kalian juga boleh percaya atau tidak bahwa saya terlahir membawa sebuah karisma dan pesona gitu. Motor. Tidak, jangan jadikan pedoman saya ini memiliki karisma atau pesona. Jadi jangan jadikan pedoman itu juga. Tersepona. Jadi ya? ramalan itu percaya dan tidak. Seperti kalian percaya saya mempunyai karisma atau tidak. Kalau kalian tidak percaya, ya saya tidak punya karisma. Tapi kalau kalian percaya, pasti saya punya karisma di mata kalian. Iya kan nggak punya karisma. Punya kan Supra. Iya, ini Scoopy. Ada nggak suatu peristiwa yang besar sekali? Ya selain kiamat lah. Itu kan udah besar banget tuh. Pernah sih saya ramal ada virus. Nah ini ya nanti ya. Ini saya takutkan juga ya sedikit. Ada negara yang, pokoknya ini saya tidak sebutkan negara A ya. Kalian pasti tahu negara apa, negara A tersebut. Dia ini menciptakan atau meneliti dan mengembangkan, bukan meneliti saja, menciptakan, meneliti dan mengembangkan sebuah virus mematikan untuk kehancuran. Sebenarnya virus ini nanti akan digunakan untuk senjata pamungkas karena tidak diperbolehkan nuklir. Tapi senjata makan tuan, dia sendiri yang kena. Itu terjadinya sebuah seperti ada mungkin kesalahan hingga seperti bocor atau meletus gitu. Karena mungkin akan ada penyerangan dari negara lain yang mengetahui tersebut. Diseranglah lab tersebut dan kebocoranlah terjadi di negara tersebut. Jadi ada pengkhianat di negara A yang memberitahukannya hingga terjadi seperti itu. Nah, si pengkhianat ini kabur duluan dari negara tersebut. Sebenarnya untuk menjatuhkan negara saingan tertingginya. Negara yang ingin dihancurkan adalah saingan tertingginya dalam ekonomi. Jadi dia ingin menghancurkan negara saingan ekonominya, tapi ketahuan. Ini senjata virus berbahaya yang bisa menyebar dan kayak mirip zombie itu. Negara apa ya? Brazil. Inggris. Prancis. Nggak tahu ya. Aloha. Itu sebenarnya paling lengkapnya ya, teman-teman bisa lihat di video 7 kali kiamat ya kalau nggak salah.
itu juga ada beberapa yang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di setiap akhir zaman, itu sudah disebutkan di sana. Ya, teman-teman bisa cari video-videonya di bawah channel kita ya. Itu sudah kita lengkap. Ada 7 kiamat ya, sebelum kiamat terakhir ya. Oke, berarti kalau bisa dibilang masa depan Indonesia dan dunia ini ada jayanya, ada terpuruknya, jaya kembali, terpuruk kembali, jaya terus gitu terus. Ya, mungkin saya akan masih hidup atau tidak masih hidup ketika terjadi virus tersebut. Seandainya kalian suatu hari ada yang masih ingat, sanak cucu atau siapapun pada kalian, tolong beritahukan satu rahasia. Kelemahan dari virus tersebut adalah bom nitrogen. Jadi satu kota kalau bisa dibom itu pakai nitrogen, enggak apa-apa, dia beku, tapi kita orang-orang yang masih hidup itu bisa tinggal di dalam gedung, seperti bukan beku seperti es juga, tapi beku, pembekuan tuh. Jadi terbekukan virusnya, jadi manusianya memang tidak bisa bergerak. Setelah dibekukan, manusianya ini tidak bisa bergerak, baru dieksekusi tuh. Kalau dibakar, dibom pakai nuklir atau apa, kota tersebut malah semakin kacau radiasinya. Nggak seperti di film-film itu zombie itu dibom pakai bom, itu semakin parah nanti. Malah virusnya akan angin kemana-mana, jadi angin. Jadi kalau bisa itu, siapa tahu mungkin kalian ada yang masih hidup, tolong gunakan bom nitrogen, rudal nitrogen boleh, ledakannya itu beku jadinya. Tuh. Itu lebih aman daripada ledakan bom, karena ledakan bom ini udaranya kemana-mana, virus kan lewat udara juga, malah akan menyebar lebih banyak. Sedangkan kalau bom nitrogen itu virusnya beku, memang dia terbekukan, udaranya terbekukan. Saya sarankan untuk lakukan itu, jangan seperti di film-film, baru dibom mati semuanya gitu. Belum tentu orang yang menyebar lewat udara juga virus. Nah itu saja sih saran saya. Siapa tahu kalian ada yang anak cucunya suatu hari menonton video ini, siapa tahu ingat gitu. Ada yang mungkin ada cara yang lebih baik nanti ya, mungkin ya mungkin ada cara yang lebih baik daripada itu. Jika memang tidak ada cara yang lebih baik, gunakan itu. Mungkin ada vaksin mungkin nanti itu, atau yang bisa membunuh virusnya, maybe ya. Vaksin sih bisa memvaksin mereka, tapi sebelum kita divaksin, mereka juga menggerogoti kita dulu. Orang ganas banget, gimana cara vaksinnya? Orang melawan, dia itu berpakaian apa, divaksin, digigit-gigit gitu, divaksin mungkin saja bisa. Kan sama kayak rabies mungkin ya. Ya, rabies kan dia gitu itu menyerang manusia secara berbagai buta. Ya kalau kita pakai pakaian lengkap gitu, takutnya kan pakaian lengkap juga selengkap apa? Pasti ada udara, tabung udaranya dihabisin sama dia digituin ya. Malah, ya nggak tahu juga. Pokoknya ganas banget nih, dia nyerangnya barbar banget gitu. Jadi seperti sulit untuk memaksinnya gitu. Jadi nggak seperti virus biasa yang tidak menyerang apa, tapi ini sistem kerja otak diserang. Kayak virus-virus zombie deh. Tidak gitu, barbar banget gitu. Oke, itu saja mungkin ya videonya. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Satu lagi. Ada sarana lain, yaitu bom vaksin. Bom vaksin. Ada sarana dua ini caranya katanya. Yang satunya itu menggunakan bom nitrogen, yang satunya menggunakan bom vaksin. Boleh dulu bom nitrogen, habis itu bom vaksin digunakan, atau bom vaksin dulu, habis itu nitrogen. Bisa. Dua bom ini bisa digunakan. Bom, push, jadi menyebar ke udara dia. Nah itu aja sih pesan saya. Bom mungkin vaksin. salah satu caranya. Bom vaksin bisa digunakan. Kami pamit undur diri. Saya Nitrogen Man. Lebay ya, lebay banget itu, nggak ada nitrogen man, manusia nitrogen kok berbentuk ya. Ya kan jurus mungkin kayak di Avenger itu kan bisa lah ngeluarin. Ya tapi nitrogen kan gas. Gitu. Saya Diamond Man. Oke teman-teman, silakan pilih yang mana lebih lebay, saya atau dia. Oke itu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi Om. Atau Oksigen Man aja. Saya Galaxian Man.
manusia galaksi ya. Kan galaksi ini Galak ya, kekuatannya galaksi.